Assalamualaikum guys. Kembali lagi di podcast aku kali ini. Oh iya, kali ini aku akan bahas tentang bullying bersama teman aku, Anafa. By the way guys, makasih banyak buat kalian yang udah meluangkan waktunya sedikit untuk mendengarkan podcast aku kali ini. Semoga bermanfaat. Kuy, dengerin podcastnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Lo udah tahu belum, Nap? Kita mau bahas apa hari ini? Kira-kira mau bahas apa ya? Ayo coba tebak. Bahas apa nih? Bahas remaja kah atau gimana kah? Yang penting jangan bahas doi lagi. Nanti orang bosan Oh iya dengernya. sih, masih mainstream ya. Nah iya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang bullying. Oh, Nah, udah bullying. nggak usah diragukan lagi kan kalau zaman sekarang tuh banyak banget kasus yang beredar tentang bullying ini. Heeh. Nah, dari yang masalah verbal atau fisik seseorang. Nah, gua mau tanya sama lo, Iya. dulu lo pernah dibully nggak sama temen lo atau siapapun itu? Dan bulian apa yang paling buat lo sakit hati banget yang sampai sekarang belum bisa lo lupain? Aduh, ini kayaknya ada dendam tersendiri. Ya, nggak apa-apa, keluarin aja, Naf. Siapa tahu kan yang dulu pernah bully lo, dia denger podcast ini. Gimana ya? Mungkin dulu itu bullynya pas masih zaman-zaman SD ya. Cuman pas zaman-zaman SMP udah enggak dibully-bully lagi. Mungkin karena efek gue tuh anak pindahan atau gimana ya. Gue nggak ngerti kan sampai itu pun masih membekas di mental gue mengenai bully itu. Tapi orang tua gue bilang ya udah nggak usah diambil hati, ikhlasin aja. Soalnya dunia ini berbalik kok. Kok lu ikhlas aja kalau ada orang ngejatuhin lu, ngebully lu sampai ke fisik, ya udah nggak apa-apa. Jadi ya gue ikhlas aja sih, meskipun masih ada gimana ya, bukan berarti kita itu dendam ya, masih ada rasa kesel juga sih. Iya. Nah, kalau gua boleh tahu, mereka bulinya kayak gimana waktu itu? Itu parah banget sih sumpah. Pas dibully itu kayak ya begitu kan, dari verbal sampai ke fisik. Terus rapot gua pernah diinjek-injek juga karena rapot gua pas SD itu paling berbeda dari yang lain. Dan pokoknya gua tuh ada dibilang ya lu mah miskin apa segala macam. Oke, gua dalam hati gua bilang gua buktiin ya kalau gua nanti bakal sukses, kalau gua nanti bakal kaya dari kalian. Dan ya gua kan nggak apa kagak pandai banget ya kalau ngelawan orang. Gue cuma diem aja sih pas kalau dibully gitu kan. Cuman kalau yang di SD itu memang mereka kayak rada nggak suka. Terus gue pas ikut lomba kompetisi gambar, gue dipilih kompetisi gambar. Itu di bawah meja gue itu, maaf ya, itu ada gambar porno. Mereka gambarin orang telanjang padahal itu bukan gue pelakunya. Dan gue bener-bener sakit hati banget kalau nginget masa-masa SD gue. Makanya gue kayak gimana ya, kalau mau ngeladenin orang alumni S2 gue tuh kayak rada-rada males gitu kan, karena masih membekas itu. Dan di SMA pun gue lihat dengan mata kepala gue sendiri mengenai bully gitu kan, makanya gue gak ngikut bully gitu, soalnya kasihan. Soalnya gue pernah merasain bagaimana posisi gue pas dibully. Dan orang-orang yang ngebully dia itu bakal jadi balas dendam, bakal jadi yang dibully itu bakal balas dendam ke mereka, karena kita nggak tahu kan hati seseorang, dan mungkin mereka juga memiliki masalah pribadi yang tidak dapat menyelesaikan dengan baik. Terus mereka ngebully orang lain, bisa jadi mereka itu iri atau mereka mencari perhatian orang dari orang sekitarnya. Iya, Nat, bisa jadi kayak gitu. Mungkin dia ada masalah keluarga atau apa, terus dia melampiaskannya ke orang lain. Aduh, itu parah banget ya. Mm-mm. Nah, tadi kan lo bilang, waktu lo dibully sama temen lo bilang ke orang tua lo. Nah, itu gimana ceritanya? Iya, gue apa ya, Allah nggak boleh nangis, gak boleh nangis. Kalau nginget masa-masa itu gue tuh sedih banget sumpah. Itu masa-masa paling down buat gue. Dan entah kenapa
kayak orang tuh nggak mau temenan sama gue, terus teman gue itu cuman beberapa doang yang mau temenan sama gue. Dan ya gue tahu kok gue kurus, gue apa, pokoknya gue banyak kekurangan lah sih ya. Setidaknya lo nggak usah ngebully kayak gitu kan, mentang-mentang gue miskin, udah kurus, udah burik lagi kan. Sekarang mah enggak, mungkin bisa taruh glowing kan. Nah, orang tua gue itu sering nanya, soalnya pas pulang gue langsung ke kamar, muka gue kayak biasa kan, muka-muka bad mood gitu kan. Setiap ditanya kenapa, nggak apa-apa terus. Akhirnya sampai satu ketika gue pendem sendirian, gue tuh dalam hati gue ya bilang, ya Allah, kalau emang engkau nguji gue kayak gini, ya nggak apa-apa lah, gue ikhlas akhir batin pokoknya. Ditanya orang tua, kena dek pas waktu gue langsung pas ke kasur kan, ngapain, terus gue bilang nggak apa-apa gitu kan. Terus bapak bilang udah bilang aja kalau ada masalah kan, ya kalau ada masalah bilang aja, gak usah dipendam. Jadi akhirnya gue ceritain ke bokap gue kalau gue tuh digini-giniin teman. Terus bokap gue bilang ya udah bapak bilangin aja, coba kamu bilangin ke guru. Terus gue pernah bilangin ke guru, terus gue malah makin dibully. Kata mereka apa, ya rumah dasar pengadu gini ala nih gini, pokoknya gue dibully gitu kan. Terus tambah lagi ada teman gue yang nggak suka sama gue nggak ngerti masalahnya apa, dia nggak suka sama gue. Ada satu teman, dia nggak suka sama gue sampai sekarang, padahal gue nggak pernah ganggu dia atau ngapain dia. Emang dia pernah dibully kayak gue, karena ada satu kasus gue nggak bisa ngungkapin kasus karena itu sifatnya aib ya kan. Nah, gara-gara kasus itu dia tuh kena bully. Gue tuh dibully cuman karena itu doang kan, cuman karena derajat gue rendah, terus penampilan gue ya begini. Kayaknya dia dibully. Gue gak tahu, pas semenjak kasus itu dia tuh jadi kayak gak suka sama gue karena dia kena kasus, dia yang dibully, guanya kayak masih dibully lah, nggak terlalu parah kayak dia kan. Terus akhirnya pas gua ada loh, bapak gua waktu itu naik daun, terus bapak gua bilang, Naf, ada acara keluarga nih. Waktu itu gue ada acara keluarga kan, mau dijemput gak? Terus gue bilang ya udah jemput aja. Tahu nggak Ros, gue sakit hati pas ya mereka kan nggak pernah lihat bokap gue kan. Sama ini yang nganter jemput gue cuman nyokap gue kan, cuman mama gue kan. Terus bokap gue turun kan dari mobil, terus turun. Mereka bilang apa? Ih, Anafa dijemput sama om-om. Lu kira-kira sakit hati nggak? Kayak ya Allah. Terus gue tuh cuman nahan air mata. Iya, itu mereka nggak percaya kalau gue tuh naik kayak kalau keluarga gue tuh punya mobil, karena mereka tahu gue tuh anak miskin, pokoknya miskin banget, pokoknya rumah gue gubuk juga. Kalau mau ditayangin juga boleh biar menjadikan orang kalau posisi lo lagi di bawah gak apa-apa, sedih aja, gue udah ngelewatin semuanya. Mereka bilangin gue ya Nafa itu sama om gini kan. Gue diem aja padahal itu bokap gue. Ya gue tuh emang tampilannya sederhana Ros ya kan. Gue nggak pernah pakai yang ngejreng bang, maksud gue bukan ngejreng sih, yang kelihatan banget kayak orang kayanya. Gue tetap sederhana aja. Mereka sampai kayak ngasut gitu kan, teman-teman gue dijemput sampai pakai mobil. Akhirnya ada siapa tuh yang bilang mereka main ke rumah gue kan, lihat rumah gue gede gitu kan. Akhirnya baru mereka percaya. Gue tuh orangnya gitu, gimana ya Ros, malas ngeladen mereka itu. Pas gue udah mulai naik kan, gue maksudnya sombong, gue mulai naik, terus mereka perlahan itu deketin gue dalam hati gue, lu gue miskin, lu gue hidup sengsara, lu gak ada, lu ngebully gue, maksud lu apa, dalam hati gue. Tapi gue diem aja sih, gue nggak dendam banget. Iya Nak, bagus. Kita nggak perlu balas dendam buat orang yang udah nyakitin kita. Nah, jadi gue mau tanya sama lo, bulian apa yang sampai sekarang bikin lo sakit hati banget, gak bisa dilupain sama sekali? Fisik sama verbal. Mereka ngerusak rapot gue dan mereka nendang gue. Itu gak akan gue lupain sampai kapanpun. Ya ampun, terus mereka sampai sekarang masih kontekan sama lo gak? Enggak kontekan sama gue. Nah, terus waktu rapot lo dihancurin, lo ditendang,
lo ngelapor nggak sama orang tua lo atau ke guru lo? Gue diancam, awas ya lu ngelapor gini. Ya gue takut lah, kayak gue nggak ada teman, gue nggak ada siapa-siapa kan. Makanya gue tuh setiap pulang ke rumah tuh gue tuh nangis terus. Makanya kayak dalam hati gue, gak apa-apa, gue pasti ngelewatin fase ini. Gue nguatin diri gue sendiri, gak apa-apa, gue ngelewatin fase ini, pasti ngelewatin. Terus gue kan gak tahu kan mau nuangin cerita sama siapa, sama teman aja nggak ada kan yang peduli sama gue ngerasanya gitu kan. Terus setiap gue ngomong sama orang, pasti orang itu baik teman, baik siapapun, pasti dia tuh ngelapor sama tukang yang tukang ngebully gue. Kenapa itu gini loh. Makanya gue tuh sampai sekarang susah buat percaya sama orang, karena bagi gue nggak ada yang bisa dipercaya kok, kecuali gue percaya sama Allah dan percaya sama tulisan gue. Dan gue pun nulis diary, semua dari diary semenjak itu gue nulis diary dari gue SD sampai sekarang masih gue tulis. Ya Allah, udah parah banget ya tuh orang, sampai-sampai udah ngerusakin mental lo. Iya, itu lebih ke mental. Nah, dulu lo sering banget kan dibully sama temen-temen lo. Di pikiran lo ada nggak kayak gue mau cabut aja dari sekolah ini, saking lo frustasinya sama bulian mereka? Jujur pernah, saking frustasinya, saking kayak nggak tahu mau ngapa-ngapain kan, sampai dalam hati tuh kayak ya nggak tahu kan gimana, karena mungkin mentalnya udah down, udah nggak tahu lagi kemana. Terus posisi itu mana lagi bocah atau gimana kan, sampai gue tuh ada pikir buat kabur dari sekolah itu atau gimana, karena gue udah nggak sanggup lagi cuy. Menurut lo nih Nat, apa dampak negatif untuk orang yang sering dibully? Itu lebih dampak ke kesehatan, baik fisik maupun mental. Itu dampaknya. Terus sama penurunan prestasi akademik. Kemungkinan besar dampak negatifnya itu orang yang dibully tersebut bakal melakukan kekerasan atau balas dendam. Kita nggak tahu hati orang kan. Banyak sih dampak negatifnya, dan dampak positifnya juga ada. Dampak positifnya kira-kira apa? Dampak positifnya ya kita jadikan omongan mereka itu, jadikan penindasan mereka itu sebagai hadiah dari Tuhan. Kenapa gue bilang hadiah? Karena dia nguji kita. Gak mungkin kalau kita gak mampu ngelewatinnya, pasti kita mampu ngelewatinnya. Dan dibalik semua itu mereka bakal lihat kita, mereka bakal lihat kita bangkit. Kalau kita gak bangkit ya mereka makin senang dong sama kita, kayak wah ini cemen nih, gini mentalnya gini. Ya kita sebagai pacuan aja, ya udah biarin aja orang mau ngapain sama lu kan. Ya gue soalnya inget cerita Nabi aja kan, pas dakwah dia dibully sama orang Yahudi kan, tapi dia bagaimana perjuangan dia berdakwah itu sampai sekarang pun tersebar kan. Kita buktiin aja kalau kita itu bisa, kita buktiin kita bisa memecah, kayak mematahkan kata-kata mereka bahwa kita itu nggak bisa, kita itu gini nggak bisa apa ya, nggak bisa inilah, nggak bisa itu. Dan efek bully pun akan terasa sampai dewasa, terutama dalam pertemanan. Pasti banyak kayak mengurungin diri, dampak insecure, banyak banget pokoknya. Makanya gue yakin Allah tuh nguji kita. Gak mungkin kita gak mampu lewatin, kita pasti lewatin fase itu. Baik kita diuji, dibully dari keluarga kita sendiri, dibully dari lingkungan sosial, pasti mereka lebih sukses dari mereka. Gue juga pernah dulu ngerasain yang namanya bullying. Dari gue SD sampai gue SMK, pernah banget. Dan itu rasanya sakit banget, sumpah. Dan gue juga berpikir kalau di dunia ini gak mungkin semuanya suka sama kita. Pasti ada yang gak suka sama kita. Dan pasti ada juga orang yang suka sama kita. Gak semuanya benci sama kita. Jadi gue berpikir buat apa pedulikan mereka yang gak suka sama gue gitu. Nah, kalau misalkan ada orang yang ngebully gue tapi bawa-bawa nama keluarga gue, itu gak bakalan gue biarin. Terus cara gue ngadepinnya ya cukup diam. Terus gue buktiin dengan menjadi diri gue yang lebih baik lagi dari gue yang sebelumnya. Kayak gitu sih kalau gue. Dan gue pernah berpikir ketika gue dibully sama orang-orang, gue menanamkan prinsip, oke, gak apa-apa, lo bully gue sekarang. Emang sekarang gue gak punya apa-apa. Emang lu sekarang bisa punya segalanya dan
lebih dari gue. Dan pikiran yang kayak gitu bikin gue semangat lagi buat ngejar impian gue. Dan gue bakalan berusaha untuk membuktikannya. Nah gitu, Naf. Oh iya, Naf. Menurut lo, apa yang pengen lo bilang sama orang yang suka ngebully? Terus gimana cara mereka berhenti untuk membuli? Baik, lu ajak berteman, bukan ajak bertemannya. Lebih baik lu mikir-mikir sebelum ngebully orang. Karena apa? Memang kita gak bisa dipungkiri kita bertindak tanpa berpikir, benar? Iya. Nah, sebaiknya pas udah tahu lu ngelakuin hal yang salah, lu tahu, gue yakin kok setiap hati orang tuh tahu hati lu tuh ada hati kecil lu yang masih baik bicara sama lu bahwa perbuatan itu salah, tapi lu tetap ngelakuinnya. Ya saran gue sih, lu banyak kayak lebih apa ya, berkaca diri lah sama diri lu, kayak oh ya gue kenapa bisa ngebully dia ya, gini, apa dia ada salah sama gue atau gimana. Ya kalau dia ada salah sama lu, ya lu bilang baik-baik sama dia. Lu gak perlu ngebully dia, lu gak perlu untuk mencari perhatian orang. Dan kalau lu sendiri punya masalah pribadi, ya lu lah selesaikan dengan diri lu baik-baik, jangan ngelampiasin sama orang. Dan kalau lu iri sama orang itu, ya udah lu sebagai pacuan aja, kayak misalnya wih dia ini gini, lu jadiin aja kemampuan orang yang lu iri itu, lu jadi pacuan, karena setiap orang nggak bisa sama keistimewaannya. Kalau lu mau cari perhatian, lu jangan kayak melakukan penindasan sama orang. Ya kalau lu lagi emosi ya sebisanya lu jangan ngebully orang, gitu aja sih. Iya benar. Berusaha bersikap tenang aja, terus sebisa mungkin lu tuh menghindar kalau lu ada bahaya. Bukan lu menghindar kalau ada bahaya, lu tuh menghindar untuk tidak melakukan perbuatan yang berbahaya seperti itu. Iya, oh iya, satu lagi poin yang lupa gua bilang, itu tergantung dari cara asuh orang tua, ya kan? Iya. Kalau orang tua lu sibuk kerja, terus orang tua lu nggak sempat ngomong sama lu, mungkin itu masalah pribadi buat lo, tapi cobalah untuk lu bicara sama orang tua lo. Dan pesan buat orang tua sih, ajarin anaknya jangan sampai buat ngebully anak orang. Emang setiap orang tua tuh nggak tahu bahwa anaknya tuh ngebully orang, tapi sebisa mungkin kita tuh kasih didikan ke anak kita buat rendah diri sama orang, jangan menindas orang segala macam. Pokoknya ya tergantung dari orang tua juga sih. Iya, Nap, bener banget. Kan banyak orang tua yang kayak sibuk kerja, sibuk dengan masalah pribadinya, sampai lupa sama pribadi anaknya kayak gimana di sekolah atau di lingkungan bermainnya. Nah, jadi sebagai orang tua itu harus memperhatikan itu juga, supaya anaknya tidak menyakiti orang. Karena orang tua juga madrasah pertama ya untuk anak-anaknya. Iya, benar banget. Jadi untuk kita yang kayak belum jadi orang tua, kita harus belajar jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita nanti. Oke, Nap, mungkin ini saja yang bisa kita bahas tentang bullying. Semoga ini bermanfaat untuk yang mendengar atau yang pernah ngebully atau yang pernah dibully, bisa sama-sama mengambil hikmahnya dari ini semua. Iya, semoga yang mendengarkan juga mendapat hikmah dari apa yang kita bicarakan. Jadi mereka tahu apa isi hati dari seorang yang dibully. Iya. Tahu penyebab kenapa bully itu bisa terjadi. Iya, Naf. Dan jangan sampai pembulian itu bisa merusak mental seseorang yang dibully. Makanya tadi gue bilang kesehatan mental itu perlu diperhatikan juga. Iya, benar banget. Iya, baik. Sepertinya sudah cukup ya rasa ya. Iya nih, Naf. Udah panjang banget kita ngomongnya. Kayaknya orang udah pada bosan ya dengernya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, Naf. Makasih banyak udah meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Iya, sama-sama. Maaf udah ganggu waktu kamu. Iya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.
aku pengen kasih pesan untuk yang sering dibully. Sederhana aja. Yang pertama, hindarkan masalah, jangan didekati. Kedua, abaikan ejekan, cacian, hinaan, bukan karena kamu takut, tapi karena kamu lebih dewasa dalam mengatasinya. Terus yang ketiga, bicarakan kepada orang tua, guru, sahabat, atau orang yang kamu percaya. Karena menceritakan ke mereka adalah langkah pertama agar mereka pun bisa ikut membantu kamu dan mencari solusinya. Jadi, jangan takut untuk cerita ketika kamu dalam masalah, supaya masalah itu tidak menjadi beban yang sangat berat bagi kamu. Mungkin itu saja dari podcast aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang mendengarkannya. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya sampai habis mendengarkan podcast kali ini. Ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah guys.